Pada media pembelajaran kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan pencarian data dari tabel database MySQL dengan menggunakan pemrograman PHP. Di sini kita sebelumnya sudah membuat tabel, yaitu tabel siswa, di mana di sini ada fieldnya ada 4, NIS, nama, jenis kelamin, dan jurusan. Nah, dari tabel yang ada di sini nanti kita akan mencoba menambahkan form, di mana form ini untuk mencari data sesuai dengan field yang kita akan cari datanya. Nah, begitu kita masukkan data yang kita cari sesuai dengan kolom yang kita akan gunakan, maka dia akan mencari sesuai dengan yang sudah kita masukkan datanya. Nah, di dalam penggunaan pencarian ini kita membutuhkan query, ya, query yang tentunya terkait dengan pencarian. Sistem pencarian di sini saya ada beberapa cara. Di sini cara pertama yaitu menggunakan select bintang from nama tabelnya yang kita akan gunakan, kemudian where mencari field yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk pencarian. Terus di dalamnya ini adalah kata kunci. Kata kunci ini berdasarkan dari inputan yang ada di dalam form pencarian. Nah, field yang pertama ini pilih salah satu field yang kita gunakan, kemudian kita masukkan kata kunci. Tapi di sini dengan menggunakan kata kunci ini harus tepat sesuai dengan yang ada di dalam kolom tersebut. Jika ada misalnya kata yang kurang, ya, ada kata kurang, maka field itu akan tidak menampilkan seperti yang kita cari. Dia benar-benar mencari sesuai dengan yang kita tuliskan, ya. Ini mungkin tidak kelihatan semua data ya kalau seandainya kita akan mencari, jika hanya kita ingat cuman bagian-bagian tertentu atau kata tertentu yang kita ingat. Sementara kata kedua, kata tiga misalnya itu tidak akan muncul. Kemudian ada cara kedua. Cara kedua ini akan menampilkan field yang ada di sini, menambahkan like, ya. Kemudian ada persen di belakang dan di depan, ya. Di depan dan belakang dari kata kunci. Ini lebih spesifik dari penggunaan kata yang kita kenal atau yang kita ingat, kemudian kita masukkan hanya kata tertentu, maka kata di depan dan di belakang semua akan ditampilkan. Jadi mungkin agak berlawanan dengan yang cara pertama. Kalau cara pertama itu benar spesifik dengan apa yang kita cari harus sesuai dengan tulisan yang dimasukkan. Sedangkan yang cara kedua ini bisa hanya bagian potongan tertentu yang kita masukkan, maka akan menampilkan baik di depannya mau di belakang kata tersebut. Kemudian ada cara ketiga. Cara ketiga ini query di mana ini mencari tidak hanya satu field saja, tapi kita melibatkan field yang lain juga. Jadi ada dua field ini contohnya. Jadi kita menggunakan operatornya adalah menggunakan OR. Jadi di depannya dengan field pertama dan field kedua dengan kata kunci yang kita masukkan itu nanti akan mencari apakah ada atau tidak. Nanti bagian field mana yang akan ada maka akan dimunculkan di dalam table tersebut. Oke, untuk mengimplementasikan ke dalam kode program, maka kita akan masuk ke praktek demonya. Oke ya, kita sudah masuk ke dalam kode yang sebelumnya kita pernah bikin, di mana di sini kode program untuk menampilkan data tabel siswa. Nah, di sini adalah yang kemarin, yang sebelumnya sudah kita bikin. Nanti kita akan menyisipkan kode di bagian sebelum tabel. Di situ kita menambahkan untuk form pencarian. Nah, tampilan untuk tampilannya sendiri, ini kemarin kita sudah bikin tampilannya ini, dan tentunya kita sudah datanya tidak cuma beberapa ya, mungkin ini saya kombinasikan beberapa data biar lebih detail dalam pencarian dan mungkin lebih ini ya, secara keseluruhan bisa kita cari dengan kombinasi dari beberapa field yang ada di sini. Tentunya sebelumnya sudah kita masukkan isi dari beberapa data dummy-nya yang kita masukkan ke dalam table yang sudah kita siapkan. Untuk itu kita akan masuk ke dalam kode lagi. Kita akan membuat form pencarian, di mana form pencarian itu saya letakkan di bawah judul dari tampil data siswa ini. Nah, di sini kita mulai dari penggunaan form pembuka, kemudian ada form penutup di sini. Di dalam form ada namanya action. Nah, di action ini mungkin kita kosongin aja, kemudian kita menggunakan metode, metodenya kita menggunakan namanya post.
Nah, kemudian di dalamnya ini kita menggunakan tombol input untuk pencarian nanti, tipenya adalah misalnya kasih nama teks ya. Kemudian name-nya sesuaikan namanya adalah menggunakan cari. Oke, nah kemudian di bagian bawah itu adalah tombolnya. Ada misalnya di sini adalah input, tombolnya kita menggunakan submit. Oke. Kemudian di bagian name kita boleh menggunakan submit juga. Dan bagian value kita untuk tombolnya namanya adalah cari ya, bisa menggunakan pencarian atau apa misalnya kita pencarian. Nah, terserah penamaannya ya di sini. Nah, ini sudah otomatis kita save, kemudian kita refresh di bagian tampilan. Di sini nanti di bagian bawah ini ada tombol untuk pencarian. Nah, di sini ya yang sudah kita bikin. Nanti kita tinggal perbaikin lagi untuk sesi desainnya. Nah, nanti kita akan menginputkan apa yang akan kita cari. Baik, mungkin misalnya kita pernah berdasarkan nama, berarti nama yang kita akan cari nanti. Oke, nah sekarang kita masuk ke kode programnya lagi. Kita akan menambahkan bentuk dari kondisi pada saat kita mencari datanya. Nah, karena kita sudah masuk ke dalam tabel tampil, di mana di sini sudah ada perintah dari query-nya, yaitu pertama untuk menampilkan data. Nah, untuk menampilkan data ini nanti kita akan coba, ini kita gunakan di bagian bawah, biar nanti tidak tercampur. Biar ini karena nanti kita membutuhkan perintah ini untuk menjalankan pada saat kita menekan tombol cari. Nah, untuk itu kita di dalam sini yang ada di bagian PHP, kita masukkan di sini adalah untuk perintah dari pada saat kita menekan tombol cari ya. Nah, di sini ada name-nya adalah cari. Nanti kita tambahkan di sini kondisi saat dia melakukan proses pencarian. Nah, kita tambahkan di sini, kita menggunakan if, kemudian di sini tambahkan iset, ya memastikan apakah variabel yang ada di inputan cari itu apakah ada atau tidak. Nah, di sini ada memanggil variabel post ya. Variabel post di sini. Oke, nah variabelnya di sini kita sesuaikan dengan name yang ada di atas yaitu name-nya cari. Ya udah kita masukkan cari di sini. Kemudian kita masukkan di bagian ini ada perintah query-nya. Nah, ini perintah query ini hampir sama dengan yang ada di atas ya. Ya, kalau ini untuk menampilkan semuanya, sedangkan yang ada di bawah ini untuk berkaitan yang akan kita cari. Ya. Nah, kita masukkan di sini misalnya $SQL juga sama. Ya, di $SQL di sini nanti kita kasih perintah untuk pencarian query-nya. Misalnya di sini adalah perintahnya select, kemudian kasih bintang, berarti semuanya akan ditampilkan dalam satu recordnya. From, nah from berdasarkan tabel siswa. Kemudian di sini ada where. Nah, where. Nah, kita akan mencari berdasarkan nomor NIS misalnya. Berarti kita gunakan di sini adalah NIS. Kemudian sama dengan, nah ini sesuai dengan yang akan dimasukkan. Jadi nanti ada variabel cari ya. Variabel cari itu berdasarkan dari inputan yang di atas ya. Nah, ini bisa aja kita menambahkan di bagian atas ini sebelum kita masukkan di sini kita menambahkan variabel misalnya variabel cari. Kita masukkan di sini sama dengan $_post kemudian cari seperti ini. Nah, tujuannya untuk apa? Kita ingin membuat kalimat apa yang dimasukkan disimpan di variabel cari. Nah, variabel cari ini nanti kita panggil di bagian NIS yang ada di sini ya. Kita masukkan variabel cari. Oke. Kemudian tik ini petik 2-nya, ini kutip 1 aja yang di dalamnya ya. Karena kutip 2 itu adalah penutup terakhir di bagian query tersebut. Kemudian kita titik koma. Nah, kalau sudah kita bikin seperti ini, nanti kita akan menjalankan perintah SQL-nya. Nah, kita lihat dulu di atas. Kebetulan di atas sudah ada perintah SQL-nya juga ya, sama ya. Cuman bedanya di bagian pencarian. Mungkin ini kita pindahkan saja, biar memudahkan kita pada saat melakukan proses query-nya.
Yang include di atas nggak masalah ya, kita taruh di atas. Sementara yang tadi kita pindahkan di bagian bawah, ya, di bagian bawah kan. Di sini saya tetap mempertahankan yang ada di bagian perintah query select bintang from siswa. Untuk apa? Untuk jika dia tidak mencari, tetap menampilkan juga. Jadi kita seandainya tidak menekan tombol cari, tetap menampilkan else-nya ini. Jadi dia menampilkan data siswanya. Nah, data siswa ini tetap ditampilkan walaupun kita tidak mencari. Nah, proses yang ada di dalam tombol pencarian dia hanya dilakukan pada saat melakukan pencarian. Jadi akan menampilkan sesuai pencarian. Tapi kalau kita tidak mencari, maka dia yang ditampilkan secara keseluruhan data yang ada dalam table. Jadi tetap ditampilkan semua jika kita tidak mencari. Nah, kemudian ini perintah ini tetap sama. Karena ini akan menentukan pilihan mana yang akan dijalankan. Perintah yang di baris 40 atau yang baris ke-42 ini. Jadi perintah query yang mana dijalankan SQL-nya. Maka tetap menjalankan ini. Dan yang di bawah tidak ada pengaruhnya ya, tidak ada perubahan di sini. Nah, kita akan mencoba. Ini kenapa menggunakan NIS? Karena nomor NIS itu kan pasti yang tepat ya, nomor yang tepat. Kalau nama kemungkinan ada dua kata. Nah, kadang yang ingat kata yang depan atau kata yang kedua, makanya agak susah kalau menggunakan sama dengan. Tapi ini kalau menggunakan sama dengan, ini kalau menggunakan NIS ya. Kita coba nanti. Kita save, kemudian kita akan proses penjalanan di dalamnya. Kita coba. Nah, ini ada perintah, $cari. Nah, kita lihat ya. Di line 37. Line 37 ada di sini ya. Nah, ini ada proses. Proses ini belum dilakukan ya harusnya. Jadi belum dilakukan, kenapa sudah ada informasi dia sudah merekam datanya ya. Padahal kita belum melakukan proses pada saat menekan tombol tersebut. Maka di sini harus dipindahkan di mana? Di dalam perintah pencarian ini. Ya. Kita masukkan di sini, baru ada proses ya. Jadi ini akan memproses berdasarkan yang akan kita pilih ya, yang di situ. Kemudian kita save dan kemudian kita akan jalankan lagi, kita refresh, hilang di sini ya. Nah, sekarang kita lihat tadi mencari berdasarkan niche ya. Misalnya kita ambil salah satu niche yang ada di sini. Saya acak ambilnya, saya pindahkan di sini, kemudian kita cari. Muncul ya. Jadi kalau ini kalau langsung klik lagi pencarian, maka dia akan kembali seperti semula ya harusnya. Jadi kita lihat di sini. Nah, kemudian kita coba yang lain. Kita copy paste, dimasukkan di sini, kita cari. Maka dia mencari sesuai yang kita pilih. Kalau kosong, berarti tidak ada kan yang ada di sini. Nah, maka dia tidak akan menampilkan data yang ada di situ. Nah, kita balikin lagi di sini. Nah, kemudian kita balik lagi ke dalam kode program yang ada di sini. Oke, kita balik lagi di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini tadi kan ada pencarian ya. Tadi ini tombol inputan yang akan dicari, masuk ke pencarian. Kemudian di sini ada pencarian yang akan dicari, maka dia akan mencari sesuai yang kita inginkan. Nah, ini konsep pada saat melakukan pencarian dan menjalankan perintah yang akan dilakukan pencarian tersebut. Nah, kita lihat lagi di sini perintah yang ada di sini sebetulnya kita bisa melakukan yang ada di yang kedua ini ya. Perintah yang kedua ini bisa akan jalan jika dia tidak menemukan yang akan dicari. Ya, dia melakukan proses yang ada di bawah. Nah, makanya di sini tadi pada saat pertama kali yang dimunculkan adalah yang perintah query ini. Sedangkan perintah yang kedua ini yang ada di pilihan benar ini kan jika dia ada, maka dia akan menampilkan data yang ada di sini. Jika tidak ada, maka dia akan menampilkan yang ada di bagian bawah, ya, data yang dicari. Berhubung ini tadi kita masukkan datanya, maka dia akan memunculkan yang ada di bagian bawah. Oke, untuk itu kita akan coba lagi dengan bentuk yang beda, yaitu yang kedua. Kalau seandainya kita menggunakan nama di sini, ya, ini contoh yang mungkin nanti tidak sesuai hasilnya karena mungkin nama yang kita ingat kan tidak lengkap ya. Kita save, kemudian kita coba di sini kita refresh lagi. Yang kita cari adalah nama sekarang. Nah, saya kebetulan ingatnya hanya Edi ya misalnya. Di sini Edi banyak. Nah, tapi di sini begitu kita masukkan Edi pada saat pencarian dia tidak memunculkan. Nah, ini mungkin ada masalah. Kita cek lagi 48 di sini ya.
Nah, ini perintah menjalankan yang ada di sini. Nah, ini nama ya. Oh, bentar, ini ada kesalahan di bagian ini fieldnya. Mungkin kita lihat dulu. Nah, ini nama bukan nama aja, nama underscore siswa. Nah, ini harus sama ya. Nah, makanya tadi ada kesalahan di situ nama. Di sini jangan hanya nama fieldnya, tapi nama siswa. Misalnya. Kita save. Kemudian kita coba lagi di bagian demonya. Oke, kita masukkan misalnya yang kita ingat namanya adalah Edi ya di sini. Kita masukkan Edi, kita cari. Nah, di sini kosong. Padahal di situ ada Edi-nya nggak cuma satu. Nah, ini efek apa? Efek hanya yang kita ingat nama depannya saja. Kalau namanya itu tidak lengkap, maka tidak akan ditampilkan. Nah, kita coba lagi, ya, kita jalankan lagi. Kita misalnya apal nih namanya. Nah, lengkap seperti ini. Kemudian kita coba masukkan di sini. Nah, ini kalau kita cari, maka akan ketemu. Tapi kalau kita hanya ingat depan atau nama belakangnya, otomatis tidak bisa menampilkan data yang kita cari. Padahal di situ ada sebetulnya. Tapi kan kadang ada semacam nama yang kadang ingatnya hanya nama depan atau nama belakang. Nah, itu gimana cara ngakalinnya? Nah, di sini jangan menggunakan sama dengan ini, tapi kita menggunakan yang namanya like. Ya, like. Kemudian kita tambahkan persen di depan. Persen ini maksudnya apa? Persen ini untuk mengabaikan kalimat yang di depannya. Jadi kalimat apapun yang ada di depannya maupun di belakang itu akan menampilkan semua. Misalnya nama Edi di sini berarti ya Edi yang tengah atau depan atau belakang ada tulisan Edi, maka akan ditampilkan semua. Naik depan yang beda sama yang di belakang yang beda juga. Contoh ini saya save. Kemudian kita coba jalankan lagi. Kemudian kita refresh di sini. Nah, misalnya saya ingat namanya Edi nih. Nanti yang nama Edi-nya di depan, baik di depan maupun di belakang, yang ada tulisan Edi, maka akan ditampilkan. Kita cari, akan keluar ya. Kita cari lagi yang lain, misalnya kita ya. Coba misalnya di sini ada beberapa ya, yang mungkin ada yang depan, ada belakang juga. Mungkin kita cari, misalnya ini ada Nana dua ya. Kirana, misalnya gitu ya. Nah, misalnya ini Kirana ya, kita cari. Nah, Kirana, kemudian kita pencarian di sini. Nah, Kirana baik yang di depan maupun yang di belakang akan semua ditampilkan yang ada tulisan Kirana. Ya, jadi ini perbedaan sama yang ada yang tadi ya. Kalau tadi menggunakan sama dengan itu hanya nama yang tepat ya, yang lengkap. Tapi sementara yang kita ingat kan namanya nama kan bisa aja nama depannya atau nama belakang yang kita ingat. Jadi kita menggunakan yang like. Nah, ini cara yang kedua menggunakan query-nya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi nih. Cara ketiga yaitu kita tidak hanya nama yang kita cari, tapi di sini ada beberapa field yang lain. Misalnya di sini adalah jurusan ya. Nama dan jurusan. Nah, berarti kita masukkan di sini tambahkan ya menggunakan or ya. Or ya. Kemudian tadi jurusan ya, kita tulis jurusan. Kemudian sama kayak yang ada ditulis tadi yang ada di depan menggunakan like. Kemudian kutip persen, kemudian variabel cari. Jadi apa yang kita cari itu menentukan pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya sesuai dengan yang kita masukkan itu apakah dia masuk ke dalam fieldnya jurusan atau bagian nama. Jadi nanti yang kita masukkan kita save. Kemudian kita coba enter lagi di sini, refresh lagi. Kita coba di sini ada RPL ya. Kita cari berdasarkan jurusan sekarang. RPL. Maka yang dimunculkan adalah RPL. Dari siapapun nama yang ada di situ, yang jurusannya RPL akan muncul. Kemudian kita cari lagi di sini. Misalnya kita masukkan, misalnya di sini Kusuma nih. Kita masukkan, kita pencarian, maka yang muncul ini. Kemudian ini multimedia semua ya. Nah, kemudian kalau multimedia ada berapa? Multimedia ya, masih. Misalnya seperti ini, kita cari. Nah, ternyata ada 4. Nah, ini ya, jadi cara seperti ini mungkin kita kombinasikan. Mungkin kalau kita menambahkan lagi or-nya, apalagi yang kita cari ya, silahkan tambahkan belakangnya. Misalnya ada name, ya kita masukkan name-nya misalnya. Name-nya mungkin di depan juga boleh, atau di belakang nggak apa-apa. Misalnya di depan di sini, misalnya name, kemudian like, kemudian kutip persen, kemudian variabel cari, kutip lagi, kemudian di belakang jangan lupa tambahkan or.
Jadi dia mencari pilihan. Yang kita cari itu apakah NIM, apakah nama siswa, atau jurusan. Jadi itu nanti akan menampilkan sesuai yang kita tentukan. Nah, makanya di sini kita save, kita coba jalankan. Nah, misalnya kita ingatnya di belakangnya itu yang depannya atau belakang yang kita ingat. Ya, misalnya di sini 21 nih. Apakah 21 ada yang lain enggak? Kita belakang itu ada 21-nya ada berapa? Oh, ini ada masalah, 48 lagi. Kenapa masalahnya? Oh, maaf, ini bukan NIM ya. Kalau kita lihat di sini adalah ininya adalah NIS. Berarti kita gantikan dengan namanya NIS. Oke, kita save. Kemudian kita coba jalankan lagi. Oke, kita masukkan di sini tadi 21. Apakah ada berapa 21-nya? Oh, cuma satu. Nah, kita masukkan lagi 09. 09-nya ada berapa? Ini yang depan ya sekarang. 09-nya ada berapa? Oh, enggak ada. Nah, kita ulang lagi. Oh, 09 ada nih harusnya. Kita lihat ya. 09 termasuk enggak? Enggak ada. Mungkin kita lihat dulu. Mungkin ada masalah di sini. Oh iya, nih. Kenapa masalahnya? Dia persennya hanya yang di depan saja. Jadi yang belakang yang bisa sesuai dengan angka yang kita masukkan itu, sedangkan yang seandainya bebas di depannya itu angkanya maka akan dijalankan. Tapi kalau seandainya yang di belakang yang bebas angka yang dimasukkan sesuai dengan yang di depan yang kita masukkan, kemudian yang di belakang itu akan ngikutin dari apapun angka yang dimasukkan, maka di sini tidak ditampilkan. Karena apa? Karena tidak ada persen di belakangnya, maka di sini menggunakan persen. Kita save, kemudian kita refresh lagi. Kita cari sekarang 09, kita masukkan, maka dia akan menampilkan data yang depannya 09. Jadi yang diabaikan di angka belakangnya. Angka belakangnya apa aja akan dimunculkan. Begitu juga yang di tengahnya ini ya. Kalau tengahnya ini misalnya ada 65 di sini, berarti nanti yang dimunculkan 65 semua. Saya ketik 65. Nah, dari ada tambahan satu lagi nih, karena ada 65 nih di belakang. Padahal di sini ada di tengah. Jadi dia bisa menerima yang di tengah, di belakang maupun di depan. Ya, itu ya contohnya dalam pencarian ya. Nah, kita lengkapin lagi di sini terkait pencarian. Di sini kita akan tambahkan yaitu penggunaan trim. Ya, ada trim itu apa? Kita masuk ke kodenya. Kita tambahkan di pencarian ini. Di depan ini saya tambahkan namanya trim. Trim itu apa? Ya, kita masukkan trim dulu di sini. Jangan lupa penutupnya. Ya, trim ini adalah semacam fungsi dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk apa? Menghapus karakter kosong seperti spasi, ya itu kan, tab, ya di awal dan akhir sebuah string. Stringnya itu yang kita masukkan. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya sebelum saya akan masukkan trim ya, misalnya kita belum masukkan trim, nanti akibatnya apa? Kita hilangin dulu trimnya, biar kita tahu efeknya pada saat kita jalankan di dalam browser. Kita jalankan, kita refresh. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini ada nama Farel ya. Nah, Farel, oh, kalau Farel ada spasi, oke. Prayoga nih, Prayoga di belakang ya. Kalau Prayoga begitu kita cari, dia akan keluar ya. Nah, kita ada Prayoga, tapi ada spasi. Nah, hilang ya. Padahal Prayoga ada kan di situ. Tapi karena cuman ini Farel, ada spasi nih. Nah, ini bisa ya karena ada spasi di sininya. Tapi kalau yang Prayoga atau Farel nih, Farel depan ada spasi, ini Farel. Ya, kita cari, hilang. Padahal Farel ada. Nah, kita gimana caranya menghilangkan spasi yang ada di depan atau di belakang dari kata yang ada di situ. Nah, kita tambahkan di sini tadi menggunakan trim. Jadi mengabaikan atau menghilangkan dari yang ada di bagian penggunaan karakter yang kita tuliskan. Misalnya kita mungkin spasi di belakang maupun di depan ya. Itu kita abaikan. Nah, kita simpan. Kita buktikan hasilnya di dalam browser. Kita enter. Nah, misalnya kita ada tulisan Farel lagi ya. Nah, ini kita di depan ada spasi atau tab. Ya. Tab. Nah, spasinya banyak nih. Kita cari. Tetap memanggil yang kita cari. Jadi dia diabaikan. Jadi tulisan Farel spasi panjang. Nah, di situ juga sama. Misalnya kita menggunakan yang namanya berikutnya yang Prayoga nih ya. Nah, Prayoga kan ada beberapa misalnya. Prayoga. Tapi kita ditambahkan di sini menggunakan spasi. Ya, nah, spasinya banyak nih. Yang di belakangnya kita cari.
muncul juga. Jadi yang depannya ada tulisan huruf juga, sementara yang di belakangnya lagi ada spasi, maka dia akan ditampilkan. Nah, itu penggunaan fungsi yang ada di trim ini. Jadi lebih berfungsi untuk menghilangkan karakter yang ada di dalamnya. Kemudian kita coba lagi penggunaan, kalau kita lihat tadi ya, kita demonya, begitu kita cari ya, kita cari misalnya Kirana misalnya ini ya, kita masukkan Kirana, kita cari, nah otomatis di sini hilang ya tulisan yang kita cari tadi. Sementara ini sudah muncul, cuman di sini saya ingin memunculkan juga kalimat yang kita cari, kata yang kita cari. Nah, itu gimana? Kita kembali ke dalam kode program, kita masuk ke dalam formnya. Di dalam form, di sini nanti kita akan coba menambahkan fitur dari pencarian, di mana variabel cari ini nanti akan mengambil data yang kita tulis, kemudian kita akan panggil lagi di dalam value pencarian di bagian inputan ini. Nah, caranya seperti apa? Kita tentukan dulu di sini. Kita gunakan variabel cari lagi, misalnya. Kemudian sama dengan awalnya kosong nih. Ya, kita akan gunakan kosong di sini. Awalnya kan dalam pencarian tidak ada kosong. Bentar, ini sebelum kita masukkan di sini, kita tambahkan yaitu kita menggunakan ini kan perintah variabel. Jadi di sini tanya PHP, kemudian cari di sini. Nah, ini udah pakai PHP ya kita. Nah, di dalam formnya ya. Di dalam formnya ada buka dan tutup di sini. Nah, ini cari. Kemudian di sini kita akan menambahkan kondisi if kemudian ada perintah iset ya. Dia memastikan yang kita cari itu ada enggak, atau kita memastikan kita sudah menekan tombol pencarian. Kemudian di sini penggunaannya adalah variable underscore post ya. Kemudian variabel yang kita cari itu adalah tulisan name yang ada di sini ya. Name-nya adalah cari. Ya udah, kita di sini adalah cari. Kemudian di dalam sini ini kan ada kurung buka, kita masukkan. Apa yang kita masukkan di sini adalah menambahkan variabel cari untuk hasil dari variabel yang ada di atas. Mungkin di sini kita masukkan lagi nih. Ya, variabel yang ada di bagian cari kita masukkan. Jadi nanti dia akan seandainya kita sudah menekan tombol pencarian, maka dia akan menyimpan variabel post ya. Variabel post itu akan terkirim ya. Maka dia akan menampilkan data yang akan dicari. Nah, setelah kita tentukan di sini ya, ini sudah ditetapkan ada pencarian data yang kata yang kita masukkan. Kemudian di bagian inputan ini, inputan text name cari, di sini kita tambahkan namanya value. Value ini untuk menampilkan dari variabel yang ada di cari ini. Tapi karena ini menggunakan PHP, berarti kita harus menambahkan di sini adalah PHP juga, karena itu mengambil variabelnya. Kita menggunakan echo, kemudian memanggil variabel cari ini. Kita masukkan di bagian echo cari. Kemudian titik koma, penutup dari. Jadi di sini value ini nanti akan muncul di dalam teks ya, atau di dalam sini ya, di dalam tempat kotak yang ada di sini. Nah, kita coba ya, kita buktikan, kita save. Jadi nanti apa yang kita cari jadi tidak langsung hilang seperti tadi, tapi akan menampilkan di dalam form tersebut ya. Coba kita buktikan pada saat ditampilkan. Nah, kita refresh lagi. Misalnya kita mencari apa? Ini namanya Lala. Oke, kita masukkan. Bisa copy. Nah, ini ada tulisan Lala. Kita cari. Nanti otomatis nama Lala ini tetap ada di atas. Nah, ini kan buktinya sudah kita munculkan. Oke, kita ulang lagi. Kita mencari misalnya siapa nih? Ada Wijaya misalnya. Yang ada tulisan Wijaya akan muncul semua. Oh, cuma satu. Tapi di sini tetap bertahan ya. Itu pengaturan yang ada di bagian pencarian ini ya. Jadi itu efeknya pada saat kita mencari, kemudian yang akan ditampilkan sesuai dengan yang kita akan lakukan pencarian. Maka di sini akan memunculkan datanya ya. Itu dia yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan pencarian. Tadi pertama harus kita bikin adalah form ya, form untuk pencarian di sini. Kemudian yang kedua adalah membuat query ya, query untuk pencarian, di mana di sini query-nya adalah
saya menggunakan pencarian tidak hanya satu field, tapi beberapa field. Ini ada niche, ada nama siswa, ada jurusan. Kemudian di sini ada tambahan, yaitu jika dia mencarinya ada spasi, kita menggunakan fungsi trim, di mana dia mengabaikan spasi belakang maupun di depannya. Kemudian di sini ada perintah, tetap sama yang kemarin ya. Perintah ini harus ada karena ini akan menentukan yang dipanggil pertama itu adalah yang ada di atas, yang ada di pencarian, atau yang di bagian bawah. Kalau defaultnya adalah ngikutin yang ada di bagian bawah. Kenapa? Karena dia belum ada di dalam tombolnya pencarian. Ini fungsi yang ada di iset ini menandakan bahwa ada tulisan di dalam pencarian yang ada di dalam text box-nya ini. Ya, text field-nya ini ada pencarian. Kita akan merekam dari data yang di sini. Maka data ini apakah ada enggak? Kalau ada, maka akan ditampilkan. Kalau tidak, maka dia hilang. Ya, jadi itu yang bisa ditampilkan ya. Jadi konsepnya adalah pencarian seperti itu. Jadi ini kita bisa berfungsi juga. Kalau seandainya kita tidak mencari, dia kosongkan dengan pencarian di sini. Jadi kita bisa menampilkan keseluruhan. Kalau kita masuk ke yang lain, kita masukkan, kemudian kita cari dan kita hilangkan datanya, maka dia akan menampilkan data keseluruhan ini seperti konsep di sini. Jadi kalau dia ada datanya, maka akan dijalankan dan query pencarian. Sedangkan kalau datanya tidak ada, maka yang dijalankan adalah perintah query yang semuanya. Jadi semua data yang ditampilkan, kalau yang di atas hanya yang khusus yang dicari. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan implementasi pencarian data dengan melibatkan query yang sebelumnya berkaitan dengan database yang sudah pernah dipelajarin. Kemudian penerapan di implementasinya di dalam aplikasi seperti apa, mungkin bisa kita lihat seperti contoh yang ada di sini. Nah, silakan nanti dikembangkan terkait dengan cara pencarian di sini, mungkin masih terlalu sederhana, mungkin nanti tinggal dipoles terkait dengan desain dan sebagainya. Untuk itu silahkan dipraktekkan dan semangat terus buat kalian, sukses. Terima kasih.